Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Magma dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Petani Magma. Bersama saya Kang Henry ya, lagi di kolam ya, kolam Petani Magma. Dan saat ini saya akan menjelaskan tentang 7 kesalahan bagi para pemula budidaya lele yang sekiranya fatal ya, artinya gagal dalam budidaya lele. Ya, bisa gagal itu kenapa? Nanti kita akan jelaskan videonya setelah yang satu ini, oke? Jadi ditunggu. Petani rakyat, petani magma, petani rakyat, petani magma. Ayo Indonesia, maju petaninya, jangan pernah sampai menyerah. Ayo mandiri bersama Petani Magma, kita ciptakan lapangan usaha. Kita jaya Indonesia. Oke Sobat Magma, jadi saya akan menjelaskan untuk para pemula budidaya lele ya, 7 kesalahan fatal yang dilakukan oleh para pemula dalam budidaya lele itu. Yang pertama itu sudah pasti para pemula biasanya dalam budidaya lele itu memikirkan hasil ya, bukan memikirkan proses. Nah, ini sebenarnya poin yang paling dasar ketika kita mau usaha budidaya lele atau ternak lele. Jadi kalau kita mulai berpikir pada saat awal kita mau usaha itu memikirkan hasil ya, bukan proses, maka saya pastikan kalian pasti gagal dalam usaha budidaya lele. Kenapa? Karena budidaya lele itu yang kita ternak adalah makhluk hidup. Otomatis kita harus bisa tahu ilmunya dulu Sobat Magma, tahu prosesnya dulu. Dan sudah saya katakan di video yang sebelumnya bahwa usaha budidaya lele itu adalah investasi. Jadi jangan berpikir bahwa dengan melakukan usaha budidaya lele, wah kita akan mendapatkan untung besar. Ya, artinya kita sudah mengharapkan duluan gitu, persepsi kita bahwa usaha budidaya lele itu pasti untung besar. Nah, inilah yang membuat pada saat kita melakukan prosesnya ya, banyak pasti para pemula kurang artinya kurang dalam mempersiapkan ilmu yang kita lakukan dalam budidaya lele, terutama di kolam terpal ya, karena kita membahas di kolam terpal. Nah, itu yang pertama yang mungkin Sobat Magma harus ketahui. Jadi jangan memikirkan hasil, harus bisa memikirkan kita untuk prosesnya ya. Yang paling utama adalah manajemen dulu ya kan, artinya kita bisa memperhitungkan ya budget kita berapa, buat kolam berapa ya. Nah, ini masuk yang kedua. Yang kedua itu kebanyakan mungkin wah saya pemula ingin satu kolam dulu ya, mungkin dalam hal ini karena budget terbatas. Saran kami ya sebagai petani magma di sini yang sudah budidaya lele, yang dari pengalaman mulai awal ini, kita menyarankan untuk lebih baik sobat semua tidak usah budidaya lele dulu kalau cuma satu kolam. Kenapa? Karena itu tidak akan menunjukkan hasil yang nanti bisa berkembang ya. Artinya kalau satu kolam itu kalau misalkan pada saat kita awal budidaya pemula gagal satu kolam, langsung frustasi bos ya. Jadi lebih baik jangan lakukan dulu untuk satu kolam,
buat minimal 3 kolam ya, minimal 3 kolam saran kita. Kenapa harus 3 kolam ya? Karena untuk mengantisipasi ketika satu kolam gagal ya kan, masih ada kolam kedua gitu, masih ada kolam ketiga, masih ada siklus, artinya masih ada bisa dalam 1 bulan, dalam mungkin tebar benih pada saat satu kolam itu di minggu pertama, kolam kedua mungkin di minggu kedua, kolam ketiga minggu ketiga. Nah, itu cara untuk budidaya lele ya. Dalam hal ini jika ingin menginvestasikan dana Anda ya, dana sobat semua untuk satu kolam, lebih baik tunda dulu ya. Itu saran kita ya untuk poin yang kedua. Nah terus yang poin ketiga, nah ini poin ketiga nih, dalam memilih benih lele dan ukuran ini kebanyakan masih kebanyakan melakukan kesalahan ya pemula. Jadi artinya pemula ini sering melakukan kesalahan dalam memilih benih lele. Yang dipilih benih lele ya tidak standarisasi dari balai benih. Artinya benih lele beli di sembarang dan tidak tahu asal usulnya gitu, indukannya itu dari mana gitu loh. Nah itu yang harus diperhatikan buat para sobat semua. Nah ukuran juga sangat penting sobat Magma ya. Jadi ukuran lele untuk para pemula, saran kita itu di kisaran 7-9. Artinya apa? Artinya itu adalah ukuran yang ideal untuk sobat Magma lakukan gitu loh. Nah, lakukan dalam hal pemula memilih benih ukuran 7-9 cm artinya ya. Jadi kita di sini juga menyarankan di video kita itu 9-10 ukurannya untuk awal pemula ya. Kenapa sih harus ukuran segitu ya? Kesatu, tingkat kematian juga pasti ya bisa kita minimalisir ya, karena ukuran segitu sudah tahan ya terhadap imunnya, sudah tahan terhadap kondisi lingkungan ya kan, dan itu bisa mempercepat juga pertumbuhan agar bisa lebih cepat panen gitu. Nah itu yang harus dilakukan. Kita pun di sini walaupun kita sudah sering, tapi kita tetap masih menggunakan ukuran 7-9. Artinya kita benar-benar karena kita mau buat siklus ya sobat Magma, jadi harus kita buat ukuran 7-9. Dan dalam hal ini itu terbukti sukses ya. Nah selanjutnya adalah poin keempat ya, tadi ketiga, yaitu kurang dalam melakukan perawatan air ya dan lele tersebut ya. Jadi kurang dalam perawatan air kolam dan ikan lelenya. Jadi kalau kita memang benar-benar dalam hal ini sobat Magma sebagai pemula harus bisa merawat air dengan cara ya, usahakan sobat semua bangun pagi ya. Namanya bangun tuh sekitar jam 6 tuh udah harus siap. Kenapa? Karena kita harus bisa melihat kondisi kolam, kondisi air, kondisi lele, itu harus diperhatikan. Karena mau bagaimana juga ya, tingkat kualitas air ini harus diperhatikan sobat Magma. Jadi jangan sampai tiba-tiba karena kita tidak memperhatikan, di lele udah pada gantung aja di air gitu. Itu nah ini kebanyakan para pemula tuh gitu. Nah dan antisipasinya juga kurang gitu. Terus udah kalau kayak seperti itu jangan panik sobat Magma. Jadi cukup ya kita membuang air ya, membuang air biasa yang kita lakukan nih kayak gini nih, buang air nih. Nah buang air setiap pagi ya kurang lebih 10-15 cm. Nah, tergantung dalam kondisi juga. Nah kondisi ekstrim seperti di kita ini lebih parah lagi kalau sobat Magma bisa budidaya di tempat kita ini. Kita di sini benar-benar ekstra ya, artinya dalam perawatan tuh kita tiap hari tuh harus memperhatikan detail dari baunya air ya kan, terus lelenya bagaimana. Nah itu benar-benar kita perhatikan. Dan cara antisipasi baik dari air ataupun lele itu beda-beda ya, ataupun kalau misalkan ada penyakit itu juga beda. Nah kita bisa lihat di video saya aja ya sebelumnya. Nah itu ada semua kita
di video kita sebelumnya. Nah, terus poin yang kelima. Nah, poin kelima ini kebanyakan sobat magma mungkin ya dalam pembesaran kurang memperhatikan, yaitu tidak disortir. Nah, ada sebagian memang pembudidaya lele pemula ini mungkin berharap wah langsung panen aja gitu kan, tidak usah disortir. Nah, ini kesalahan yang fatal menurut kita ya. Karena apa? Walaupun bagaimanapun ya, pengen cepet. Inilah kalau pengen cepet hasil ya, pengennya nggak mau disortir, pengennya langsung panen semua gitu kan. Nah, tapi kalau menurut kita tetap sortir itu penting, walaupun sekali ya, walaupun sekali, artinya kita mungkin dalam size 7 sampai 9 sampai 1 bulan atau 45 hari seperti video kita itu cuman sortir sekali untuk panen, dan sisanya juga tetap kita sortir gitu. Artinya kita kumpulkan dalam satu kolam yang memang ukurannya sama. Kalau tidak disortir ada ukuran besar baik 1, 2, 3, 4, nah itu yang akan ya, istilahnya menghantam ya untuk yang anakan yang mungkin agak kecilan gitu ya, menyontok gitu istilahnya ya. Jadi luka lah dan akibatnya mati gitu lah. Dan itu seperti itu juga penting sobat magma ya. Nah, terus poin yang ke-6 ya, langsung saja nih. Kebanyakan pemula karena itu tadi balik lagi ke poin pertama ya, memikirkan hasil, pengennya tebar padat dalam satu kolam. Contoh bulan 2x4 main tebar padat aja misalkan 4.000 misalkan. Nah, padahal dia tidak tahu ukuran per meter ini berapa yang bisa ditebar, itu ukuran idealnya berapa sih gitu, berapa banyak sih gitu. Ini jangan sampai sobat magma sampai istilahnya memaksakan ya, dalam hal ini memaksakan pengen panen besar gitu kan, cuman 2 kolam atau 3 kolam pengen panen besar gitu ya. Artinya inilah yang kita sebut kesalahan yang fatal juga. Kenapa? Karena ketika tebar padat sobat magma tidak memperhitungkan itu semua, maka banyak kematian udah pasti ya. Karena amoniak juga kalau nggak bisa dijaga ya, terhadap poin yang tadi sebelumnya, perawatan air juga berpengaruh nanti untuk tebar padat gitu loh. Banyak yang akan kendala yang akan dihadapi kalau memang ya dalam hal ini sobat magma belum bisa mengatasinya. Nah, oke, itu yang ke-6. Nah, yang terakhir, ini yang paling penting adalah tidak ada manajemen dalam budidaya atau usaha budidaya ikan lele ya. Tidak ada manajemen pakan. Dalam hal pakan, bagaimana kita harus bisa mau ngasih makan ya, FTR segala macam itu kalau memang sobat magma perhitungkan mau dipakai gitu loh. Terus juga manajemen air, manajemen lelenya, manajemen persiapan buat budidayanya ya, itu harus dipikirkan sobat magma. Dan juga manajemen yang paling utama adalah siklus panen. Nah, ini yang harus diperhatikan sobat magma. Jadi itulah yang menurut kita yang 7 kesalahan paling fatal untuk para pemula budidaya lele ya. Ini versi petani magma ya, jadi kita berdasarkan pengalaman. Oke, mungkin seperti itu dulu sobat magma. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Salam hangat dari petani magma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.